Oke, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang wah bener-bener beda. Kita akan bedah kerangka pendidikan baru yang super inovatif dari Kementerian Agama Indonesia yang namanya KMA 1503. Dan ini bukan sekedar pembaruan kebijakan biasa ya, ini adalah sebuah pergeseran filosofis yang mendalam banget. Langsung aja ya, kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin bikin Anda mikir. Bisa nggak sih sebuah kurikulum pendidikan formal itu dasarnya cinta? Kedengarannya agak abstrak ya. Nah, ternyata menurut kebijakan baru ini, jawabannya bisa banget. Inilah yang mereka sebut kurikulum berbasis cinta atau KBC. Tujuannya itu jelas. Pendidikan bukan lagi cuma transfer ilmu pengetahuan, tapi soal membentuk manusia seutuhnya dengan menyentuh hati dan jiwa mereka. Oke, jadi gimana caranya filosofi yang kedengarannya ambisius ini bisa jalan? Semuanya itu dibangun di atas 5 pilar utama yang disebut Pancacinta. Yuk kita bedah satu persatu. Ini dia nih, kelima pilarnya. Pertama, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu cinta ilmu, cinta tanah air, cinta diri dan sesama. Dan yang terakhir, cinta lingkungan. Nah, ini bakal jadi peta jalan kita buat memahami inti dari kurikulum ini. Yang pertama, dan ini yang paling dasar banget, adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Pilar inilah yang jadi sumber dari semua bentuk cinta lainnya. Jadi semacam inti spiritual yang jadi fondasi dari keseluruhan pendekatan pendidikan ini. Selanjutnya, yang kedua, ada cinta ilmu. Di sini, ilmu pengetahuan itu bukan cuma sekumpulan fakta kering, tapi dianggap sebagai cahaya yang menerangi hidup. Tujuannya adalah menumbuhkan rasa penasaran dan semangat belajar yang nggak pernah padam. Pilar ketiga ini juga menarik, cinta tanah air. Coba deh perhatiin, kurikulum ini nyambungin rasa cinta negara itu langsung sama iman. Jadi, mencintai negara itu dilihat sebagai wujud rasa syukur dan tanggung jawab buat menjaga bangsa ini. Lanjut yang keempat, ini juga penting banget. Cinta diri dan sesama manusia. Ini menekankan soal empati, menghargai diri sendiri, dan menciptakan keharmonisan sosial. Intinya, kita tuh semua saling nyambung sebagai satu keluarga besar umat manusia. Dan yang terakhir, pilar kelima adalah cinta lingkungan. Kurikulum ini mau menanamkan kesadaran ekologis, ngajarin bahwa merawat alam semesta ini adalah cara kita menghormati Sang Pencipta. Simple tapi dalam banget kan? Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya Pancacinta yang keren ini diterapin di kelas hari-hari? Jawabannya ada di sebuah model yang namanya pembelajaran mendalam. Coba kita lihat gambar ini. Ini model pembelajaran mendalamnya. Kelihatan kan, yang jadi pusatnya itu siswa. Jadi ini bukan lagi soal guru yang ngasih informasi, tapi lebih ke menciptakan sebuah ekosistem belajar yang hidup dan dinamis. Model ini punya 3 prinsip utama. Yang pertama, berkesadaran. Maksudnya apa? Ya proses belajarnya harus disadari penuh, diniatin. Baik gurunya maupun siswanya harus benar-benar hadir dan terlibat dalam setiap momen pembelajaran. Prinsip kedua, bermakna. Nah, ini nih kuncinya. Pelajaran itu harus nyambung sama kehidupan siswa, harus relevan di dunia nyata. Jadi pendidikan itu terasa gunanya, bukan sekedar teori yang dihafal buat ujian. Dan yang ketiga, menggembirakan. Belajar itu harus seru, positif, dan yang paling penting, aman. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan di mana siswa itu merasa bebas buat mencoba, bertanya, dan belajar tanpa ada rasa takut atau tekanan. Nah, kurikulum sekeren ini tuh nggak muncul tiba-tiba loh. Ini akarnya dalam banget dari pemikiran-pemikiran hebat, baik dari Indonesia sendiri maupun dari dunia Islam. Lihat deh dasarnya. Ada Pancasila, ada pemikiran Ki Hajar Dewantara, terus digabungin sama ide-ide dari tokoh besar Islam, kayak Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, sampai pendiri Nahdlatul Ulama, K.H. Hashim Asy'ari. Ini perpaduan yang luar biasa kan? Kutipan ini benar-benar nangkep inti dari semuanya. Jadi tujuan akhirnya itu bukan cuma bikin anak pinter, tapi juga memerdekakan mereka, ngebentuk karakter, dan ngasih mereka kekuatan untuk jadi versi terbaik dari diri mereka. Oke, sekarang kita bahas yang lebih teknis ya. Apa sih bedanya KMA 1503 ini sama kebijakan yang lama, yaitu KMA 450? Tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan simple. Yang lama itu kan kerangka standar ya. Nah, yang baru ini ditambahin pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta. Terus, ada juga perhatian khusus buat sekolah luar biasa. Dan yang paling update nih, ada coding dan AI sebagai mata pelajaran pilihan mulai tahun ajaran 2025-2026. Keren banget kan?
Ujung-ujungnya, semua ini tujuannya apa sih? Tentu aja buat ngebentuk profil lulusan yang ideal. Jadi kayak apa sih siswa yang diharapkan lahir dari kurikulum ini? Nah, ini dia profil lulusan yang dicita-citakan. Mereka nggak cuma kuat iman dan takwanya, tapi juga bisa mikir kritis, kreatif, dan bisa kerjasama. Mereka juga diharapkan mandiri, komunikatif, jadi warga negara yang baik dan peduli sama kesehatan. Lengkap banget ya. Jadi intinya begini, tujuan akhirnya adalah menciptakan manusia seutuhnya. Cerdas otaknya, mulia hatinya, punya empati yang dalam, dan siap buat berkontribusi secara positif ke masyarakat luas. Semua ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kita baru aja lihat sebuah pendekatan pendidikan yang radikal tapi sangat humanis dari Indonesia. Pertanyaannya, gimana kalau pendidikan yang fokusnya ke cinta dan empati ini bukan cuma kebijakan lokal, tapi emang masa depan pendidikan buat seluruh dunia? Coba kita pikirin bareng-bareng.